Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Endang Astianingsih dalam materi IPA kelas 9 listrik dinamis. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang rangkaian listrik. Apa yang kalian ketahui tentang rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka? Sering kita mendengar bahwa listrik dapat mengalir pada kabel. Apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Pernahkah kalian memperhatikan lampu listrik di rumahmu atau di ruang kelas ini? Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Bagaimana lampu di ruangan lain? Apakah ikut menyala bersamaan? Mengapa dapat terjadi demikian? Pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui kegiatan praktikum dan diskusi, kalian peserta didik dapat membedakan rangkaian listrik dan paralel. 2. Melalui kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil praktikum rangkaian listrik dan rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian listrik. Rangkaian 1 dihubungkan dengan sumber arus listrik yang kemudian dihubungkan dengan resistor 1 dan resistor 2. Kemudian rangkaian listrik 2, sumber listrik dihubungkan dengan resistor 1 dan resistor 2. Rangkaian 1 rangkaiannya secara seri. Salah satu ciri khusus rangkaian seri adalah kabelnya tidak bercabang, berarti arus listrik hanya melalui satu kabel. Sedangkan rangkaian 2 adalah rangkaian paralel, karena rangkaian listrik kabelnya dibuat bercabang, artinya melewati lebih dari satu kabel. Rangkaian listrik. Pada gambar di bawah, lampu merupakan beban listrik dan sumber listrik berasal dari baterai. Listrik mengalir melalui kabel dan saklar berfungsi untuk memutus atau menyambungkan arus listrik. Untuk menggambar rangkaian listrik, kita harus menyederhanakan gambar seperti pada contoh di bawah dari gambar A menjadi gambar B. Benda apapun dapat menjadi beban listrik. Oleh karena itu, simbol universal untuk beban listrik adalah hambatan atau resistor. Jadi, simbol lampu pada rangkaian di atas dapat diganti menjadi simbol hambatan seperti pada gambar di bawah. Terdapat dua tipe rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel dapat dikombinasikan sehingga menjadi rangkaian kombinasi atau gabungan. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik atau melalui satu kabel. Ketiadaan percabangan kabel-kabel pada rangkaian listrik seri mengakibatkan aliran listrik akan terputus jika salah satu ujung kabel terputus, sehingga arus listrik tidak ada yang mengalir di dalam rangkaian dan seluruh lampu akan mati. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Pada rangkaian paralel, rangkaian listrik memiliki percabangan kabel mengakibatkan jika salah satu kabel terputus, maka arus listrik akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dan beberapa lampu lainnya akan tetap menyala.
Penerapan rangkaian listrik dalam kehidupan. Setrika listrik misalnya, kemudian ada pemanas listrik, pemanas air listrik, kemudian ada speaker, kemudian ada lampu taman. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian paham. Jika kurang paham, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.